semuanya, selamat datang di acara terbaru Hibadepta, yaitu podcast cerita DPT. Pada bingung kan apa itu podcast cerita DPT? Podcast cerita DPT ini merupakan podcast yang membawa cerita mengenai perikanan tangkap dan tentunya membawa narasumber yang berhubungan dengan perikanan tangkap. Untuk guest star yang pertama ini kita sangat spesial nih teman-teman. Ada dari mahasiswa perikanan tangkap dan tentunya sangat hits di kalangan mahasiswa perikanan tangkap itu sendiri. Oke, mungkin langsung saja. Please welcome Kak Fali dan Kak Reza. Halo Kak. Halo, gimana nih kabarnya Kak? Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, Kak Reza mungkin gimana nih perasaannya di tengah gempuran teman-teman yang lagi pada sidang nih Kak? Sidang PKL. Sedikit insecure ya, aku belum sidang. Tapi ya udah maksudnya tapi emang gap aku sama mereka juga nggak beda jauh gitu. Jadi nggak kayak yang aku bikin down banget. Kok teman-teman udah pada sidang aku belum? Ya kan aku cuma tinggal nunggu jadwal aja gitu. Bukan kayak beda perbedaan jauh gitu. Cuma kan nggak apa-apa. Emang berarti waktunya setiap orang beda-beda kan. Gitu. Ambil sisi positifnya aja sih. Ya, jadi bisa lebih santai-santai ya sekarang. Iya, bisa benar. persiapan dulu. Iya. Oke, Kak Fali gimana nih Kak? Apa nih yang lagi dirasain? Baik, sudah lulus. Sebelumnya saya masih kayak mahasiswa semester 7 kan. Belum terlalu tua. Iya. Yain aja. Yain aja. Ya baik, masih lagi nyoba-nyoba buat masuk kerja, cari studi lanjut, daftar beasiswa gitu sih. Oke, teman-teman, FYI nih, Kak Fali ini merupakan fresh graduate dari PSP angkatan 2017 dan Kak Eja ini merupakan mahasiswa yang bentar lagi bebannya bertambah karena mau jadi mahasiswa semester akhir, betul Kak? Betul. Oke, mungkin langsung aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Nih, aku penasaran dari banyaknya jurusan di dunia ini, kenapa Kak Eja dan Kak Fali memilih perikanan tangkap? Mungkin mau siapa dulu nih? Eja dulu. Oke, ladies first. Kamu dulu ladies first. Mau jawab yang jujur atau gimana nih? Dua-duanya aja. Oh, dua-duanya aja. Oke. Jujur ya, awalnya sebenarnya aku masuk lewat SBM. Jadi awalnya aku daftar kedokteran gigi SNM, tapi nggak keterima. Terus abis itu masuklah SBM. Di SBM ini pilihan pertama aku sebenarnya agroteknologi UB, yang kedua itu ini PSP Undip. Ternyata PSP Undip ini keterima, dan terus sebenarnya aku masih penasaran di UM gitu, dan terus jadi aku daftar UM, ikut UM-nya Undip gitu. Cuma tapi orang tua aku bilang udahlah ambil aja yang Undip ini gitu. Sayang udah keterima gitu. Sekalian hemat biaya juga kan, nggak ada uang SP, uang pangkal gitu. Terus aku pikir-pikir lagi, oh ya udah sih, kenapa enggak gitu, ini ambil aja. Ternyata keterusan sampai sekarang. Emang semoga rezekinya di sini gitu ya. Iya. Kalau Kak Fali gimana nih? Jawaban jujur apa jawaban pencitraan? Pencitraan aja deh. Kalau pencitraan, yang pasti karena Indonesia negara maritim. Gila prak tuh awalannya pasti kayak gitu. Lalu kita punya berbagai macam kekayaan alam, tapi punya saat itu potensi perikanan yang besar. mau masuk perikanan tangkap awalnya bingung karena keterima di SNM. Aku tuh daftarnya industri, SNM industri, SBM industri, semua nggak dapat. Lalu tiba-tiba di 2017, kalau kalian ingat, ada pas Raja Salman datang ke Indonesia. Iya. Nah, di situ, kan keren kan, dia pakai limosin, deret-deret jalan, bawa keluarga sewa pantai di Bali. Habis itu mereka ada tanda tangan MOU tentang perikanan tangkap. Wah, ini untuk kemajuan perikanan tangkap, membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia. Wah, ini potensial nih. Lalu lihat passing grade perikanan tangkap rendah di universitas. Kok kayak gini? Ya udah ini kayaknya wah aku rasa ini passion aku nih, aku rasa. Modalku cuman bisa berenang saat itu. Habis itu ya udah daftar. Itu UM karena udah mentok, SNM udah enggak keterima, industri, SBM udah enggak keterima. Habis itu ya kemudian ayahku juga ada background kehutanan, dia nyuruh udah kita bikin strategi keluarga kita, ada yang di darat, ada yang di laut. Kamu di laut Pali katanya. Ya udahlah, gas-gas aja, udah pasrah kan, udah enggak tahu kemana. Masuklah perikanan tangkap Undip, UB juga daftar. Lolos juga. UB lolos, jadi Undip UB daftar, tapi karena pertimbangannya, karena kalau dari Pontianak lebih dekat, cuma 1 kali naik pesawat doang kalau ke Undip. Kalau ke Malang, Brawijaya harus transit lama kan, lebih buang-buang waktu lah. Ya, jadi itu tuh.
Sampai lulus ya di sini Gara-gara sekarang. Raja Salman belum ada tanggung jawab Kalau yang gimmick untuk masa gimana nih? depanku. Kalau yang gimmicknya? Kalau ya gimmicknya ya itu dia alasan Oh, sebenarnya kan gara-gara itu. Raja Salman itu ya? Iya, Raja Salman. Makasih ya buat Raja Salman. Iya. Aku masih belum ada apa-apa sekarang. Oke nih, mungkin Kak Fali kan udah lulus, Kak Eja udah semester 6 ya Kak. Nih apa sih yang didapetin di perikanan tangkap? Ya udah gantian deh Kak Fali. Kalau namanya kuliah ya mungkin balik lagi, kalau kata orang mungkin secara ilmu yang pasti kan, tahu secara teori ya tentang perikanan tangkap. Ini Mungkin- pencitraan ya? Ini benar, ini akademik loh, kita kan Oh, iya. Iron Stock man, mahasiswa. Habis itu kita tahu tentang, walaupun tidak tahu secara pasti tentang hidup detail spesifik nelayan tentang perikanan tangkap, tapi kita tahu bayangan sekeras ini jadi nelayan. Kalau mau jadi dalam sudut pandang akademik peneliti, begini itu tentang perikanan tangkap. Lalu terkait kita dapat sudut pandang pembentukan mindset, mana kita tahu universitas kan miniatur dunia, miniatur kehidupan ya. Kita bisa tahu, kita ketemu dengan orang berbagai macam latar belakang, ketemu gimana kita berhadapan dengan orang yang jauh lebih muda, jauh yang lebih tua. Kemudian ya benar-benar mengembangkan mindset sih. Kita harus punya rencana saat kuliah, kita udah bebas mau milih siapa teman kita kapan mau lulus, karena juga tidak dikasih deadline pasti. Ya lebih ngerti, lebih mandiri, lebih meningkatkan mindset yang pasti. Oke, keren banget jawabannya nih. Keren, nggak kuat. Kalau Kak Eja gimana nih Kak? Apa yang aku dari perikanan tangkap? Iya, yang didapetnya. Banyak ya, dari kalau yang aku dapetin secara garis besarnya ada dari segi akademik, dari segi pertemanan, culture-nya, lingkungannya gitu. Kalau dari akademiknya sendiri, kita tuh bukan cuma mempelajari penangkapan ikan doang gitu, tapi kita juga mempelajari bagaimana bisnis di perikanan tangkap ini, terus bagaimana manajemen operasinya. Kita juga belajar tentang kapal perikanan gitu. Jadi bukan berarti judul perikanan tangkap bukan kita cuma pelajari gimana sih mancing. Biasanya orangnya cuma gimana sih cara tebar jaring, enggak kayak gitu, padahal sangat luas kayak gitu kalau bidang akademik. Mungkin kalau pertemanan nano sih kalau pertemanan gitu. Lingkungan, culture-nya juga ya kayak gitulah gitu. Ada sisi positif, ada yang kayak mungkin kita tuh di perikanan ini termasuk senioritasnya masih cukup kental ya, itu juga termasuk salah satu culture-nya kita gitu. Oke nih, kan tadi Kak Fali dari Pontianak, kalau boleh tahu Kak Eja dari mana? Aku dari Cilacap. Oh, dari Cilacap. Oke, capek nggak sih Kak kuliah di perikanan? Ini mungkin yang lagi kuliah di sini. Oke. Aku yang masih kuliah ya. Capek ya, lakraknya banyak. Capek, tapi nggak secapek itu sampai kayak aduh mau keluar aja nih. Nggak secapek itu sih. Masa semua tuh masih bisa dihandle, masih bisa dijalanin gitu. Yang penting ngeluh boleh gitu, tapi tetap aja kamu harus ingat tanggungan di depan kamu, tetap harus ngerjain. Nangis boleh, tapi habis itu tetap harus dikerjain, dan itu juga bakal lewat juga kayak gitu. Bakal lulus juga nih buktinya. Tetap bisa lulus juga. Iya. Oke, Kak Fali gimana nih? Sebagai yang udah lulus, jadi saat itu ngerasa mungkin pas itu cari kan teman-teman pas SMA udah pada kuliah, kemudian ada cerita-cerita, lalu aku baru sadar bahwa maksudnya kita sebagai perikanan tangkap nih mahasiswanya harus lebih bersyukur. Soalnya kayak aku tanya, kalian ada gak mata kuliah yang 4 SKS? Nggak ada. Nah kan belum ada kan. Aku yang mikir pantas gak ya aku nih mengeluh, dan sampai ada yang temanku dulu waktu kita maba semester 1 semester 2 lagi LKMPD, mereka cerita setiap dia pulang kos dia nangis. Aku pikir apa yang mereka nangisin kan? Aku pun pengen kelihatan stres gitu. Tapi kok belum bisa gitu. Maksudnya kayaknya enteng nih, maksudnya saat itu ngejalanin ini belum terlalu menantang tapi saat itu kan. Nah, tapi hal yang maksudnya mungkin dengan kuliahnya juga dosen kita baik-baik, nggak ada yang killer. Lalu mungkin dan ya aku ngerasa kuliahku ya ngalir aja, kerjain ada tugas kerjain selesaiin. Dan saat itu aku juga bisa merasa saking merasa gabut ya bisa ikut organisasi, libur. Gabut ya. Nah ya maksudnya ini di saat masaku ya, aku juga nggak tahu pas masa-masa kalian ini kayaknya lebih sibuk, apalagi dengan pandemi, teknologi semakin menjadi-jadi. Dan aku rasa ya itu kelebihan yang bisa challenge kita buat gimana kita ngisi waktu kita biar kita ya lebih berdampak gitu aja sih.
Oke, Ya, nih. nambah pengalaman. Iya, nih tadi kan ngomongin organisasi ya. Ah. Kan lumayan sibuk. Ya nggak sesantai itu ya, tapi kan sibuk ada sih pasti Iya, ya tetap kan. ada. Terus Kapali nih kan waktu itu pernah jadi Kahim. Ya, Jadi di BEM juga, di Mm-mm. BEM FIK juga. Nah, itu kenapa sih? Kok mau masuk organisasi? mungkin pertama Gabut. enggak. Terlalu sepele alasannya kalau jadi kau. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus punya cita-cita dan niat yang baik. Kalau mau memimpin apalagi. Jadi saat itu memang mungkin ditambah juga punya teman-teman dan apa. Yang pertama penting sih saat kita kuliah punya mentor. Jadi paling enggak kita berteman juga. Kita ngerti, misalnya kita kuliah nih kira-kira di semester ini kita tips and triknya apa, ngambil matkul yang mana, kalau hadapin dosen nih gimana, asisten nih gimana, jadi kita bisa memposisikan diri kita. Nah jadi kita ndak mengeluarkan energi yang sia-sia. Misalnya di matkul ini praktikum ini, oh ini harus benar-benar serius, oke kita dengerin. Tapi ada mungkin yang di matkul asistennya dan dosennya kelihatan friendly, oh jadi kita bisa agak santai, mungkin ya yang biasanya kita nyatet terus duduk depan, ini kita bisa duduk belakang minjam catatan teman. Aku biasa kayak gitu. Jadi benar-benar peran gimana kita, itu kan bukan jahat kan, itu kita gimana memanage teman-teman kita juga berniat. Karena mungkin aku merantau saat itu, aku pengen harus punya komunitas lah, paling tidak organisasi lingkup departemen saat itu. Jadi ya pengennya bisa seimbang, di kuliahku juga jalan, tapi di organisasiku aku tidak mengecewakan teman-teman. Jadi saat itu benar-benar itu juga dapat masukan dari senior, ya udah santai aja dan ya dibantu dengan teman-teman, ya alhamdulillah bisa jalan sih. Ya, udah keren ya, udah jadi Kahim, udah Nggak jadi keren. Ya keren banget gitu. Masih job seeker. Oh, iya. Ke situ lagi ya. Nih, kalau Kapali nggak ngerasain kuliah online ya, Kak? Ngerasain 2 semester. Oh, ngerasain ya. Semester terakhir sama skripsi ya, sih 1 semester lah. Oh, iya. Tapi kan itu nggak ngerasain, kita harus dengerin dosen dari pagi sampai. Iya, kayaknya lebih kerasanya ke kalian. Ya, nah mungkin balik nih ke Kak Eza. Kak Eza, gimana sih rasanya? Kan pasti bosen ya, kita cuma di kamar lihat laptop. Nah itu kuliah selama berapa tahun? 2 tahun ya? Itu bosen gitu ya? Oh, 3 tahun. 3 tahun ya? Udah 3 tahun. Kalau aku bosen pasti, tapi menurut aku malah udah nyaman kuliah offline. Tapi menurut aku malah justru kalau kuliah online, sorry. Karena aku emang punya ada cara tersendiri ya buat gimana sih ngatasin nggak kebosanan ini gitu di kuliah online. Maksud aku kayak kuliah online ini kayak kamu ada kelas jam berapa, misal ada kelas jam 8, kamu selama bangun itu kamu bisa bangun tepat jam 8 gitu, terus kita cuma buka laptop, kita dengerin, abis itu kalau kelas udah selesai kita langsung tidur lagi, terus kita bisa makan sambil dengerin kelas di luar, makan di luar gitu, atau kita bisa nongkrong sambil dengerin kelas, ikut rapat kayak gitu. Menurutku itu untuk cara-cara mengatasi bosan sih ya, biar nggak bosan cuma mandengin laptop doang. Kalau kayak gitu jelas bosan banget ya, tapi kayak dikombinasiin gitu lah dengan kegiatan yang lain, kegiatan seru gitu sih ya. Bisa nyambi ya kalau online. Bener, enaknya bisa nyambi. Dan terserah kita. Iya. Oke, ini Kak, kan katanya pertemanan di SMA sama kuliah itu beda ya. Kadang katanya ada yang bilang kalau pertemanan di kuliah itu kejam. Nah itu Kak Fali dan Kak Eja pernah ngerasain ya nggak sih, kayak pertemanan yang kok gini sih gitu? Pernah nggak, Kak? Sebenarnya menurut aku tapi ada sedikit benernya, pertemanan di kuliah itu katanya lebih sedikit kejam daripada SMA. Cuma sebenarnya bukan kejam ya, tapi lebih kayak realistis gitu. Di kuliah ini dari yang aku lihat, gimana cara aku berteman juga, nah itu kayak kamu kalau ada kontribusi di hidup aku selama perkuliahan ini, kita bisa jadi teman dekat dan bertahan lama. Tapi kalau ternyata kita beda pikiran, kita beda tujuan, dan kamu kayaknya cuma nyusahin doang buat aku, nggak ada kontribusi apapun, kayak kita bisa temenan tapi sebentar, tidak akan bertahan lama. Dan menurut aku yang dilihat kayak gitu saat kuliah ini. Jadi makanya nggak heran kenapa
ada beberapa teman aku yang kayak tadinya deket sama ini, terus tapi kok jadi nggak deket lagi, malah deketnya sama yang lain gitu, dan terus tapi mereka nggak bisa bareng main lagi gitu. Itu ya karena salah satu faktornya itu. Gitu. Tapi kalau jauh gitu. Iya benar, tapi kalau di SMA kita beda kan gitu. Maksudnya lebih banyak senang-senangnya, have fun-nya, cuma tapi kita di kuliah ini udah lebih mikirin masa depan, gimana tujuan kuliah kita, emang si teman ini tuh kuliah buat main-main doang atau emang main-main tapi nggak jalan gitu, atau emang main-main tapi maksudnya di bawah have fun tapi sambil jalan gitu sih, lebih ke realistis sih sebenarnya. Ya. Iya. Oke, kalau Kak Fali ngerasain nggak Kak? Setuju sih sama Reza, tapi aku lebih aku merasa pas SMA lebih kejam kalau menurutku. Oh iya. Tapi Kenapa? mungkin memang lagi nasib aja pas dia dapat atas-atasnya teman, ya bukan aku. Lalu Sedih jadi banget pertemanannya. pokoknya jadi memang ada pengalaman buruk juga, mungkin karena pernah punya masalah, ada tragedi, dan memang mungkin saat itu orientasinya berteman hanya ya udah untuk teman main. Ya. Mungkin kalau ada tugas yang kan gurunya sama kan, udah kita tukar-tukaran jawaban gitu kan. Tapi ya enggak pernah berpikiran ke depan mau ngapain. Nah, tapi ya memang ada masalah selek, lalu imbasnya ke pas kuliah, jadi merasa temanin, ntar kalau rezeki ada datang, kalau enggak jadi enggak berekspektasi terlalu tinggi. Mungkin waktu SMA tuh merasa solid, kita harus korsa, kita harus sudah benar-benar bersama terus, pokok sampai nikah anak kita kalau bisa kita besanan ya biasanya. Tapi ya saat itu lalu ya diturunkan kan ekspektasi itu, jadi saat kuliah ya udah jadi merasa ya udah terbuka aja ke teman-teman, kalau memang mereka teman kita pasti dia mau nolong, kalau enggak ya udah kita juga enggak ngarep. Dan itu sih jadi merasa enggak terlalu punya banyak teman juga sekarang, tapi ya yang ada tuh yang udah benar-benar bisa diandalkan. Itu lagi ya. Iya. Nah, jadi seberapa penting sih teman di dunia perkuliahan? Penting lah. Penting menurutku penting banget ya. Apa ya, ngebantu akademik kita, ya ngebantu gimana saat kita down, ada yang naikin lagi gitu, ada yang hibur lagi, ya penting sih. Kuliah akan terasa lebih berat kalau kamu gak punya temen. Iya, tersidang sendiri apa sendiri ya. Sidang gak ada yang datang, itu sedih banget. Yang lain foto-foto rame dikasih banyak hadiah, kok aku gak ada yang datang, sendirian, sepi nih, gak ada bucket. Iya, sedih banget. Itu juga prototipe sih, itu memang biasa jadi tolak ukur ini orangnya asik apa enggak. Tapi sebenarnya enggak kayak gitu juga sih. Yang penting paling enggak ada teman buat ngobrol, buat ceritain keluh kesah dan ya buat ngebantu di ngejalanin kuliah ya pasti. Entah itu karena kita tugas kan enggak ada yang individu juga kan, pasti bareng-bareng terus, dan kalau kita sendiri terus individualistis paling dimusuhin jatuhnya kan. Jadi ya konsekuensinya jadi tidak betah, dikucilkan. Saya harus ngerti memposisikan diri lah. Misalnya memang dia tidak punya skill buat berteman, dia maunya sendiri terus kan. Aku yakin juga bakal sulit kalau dia juga tidak ada memaksakan diri dia untuk say hi ke temannya, ke orang lain yang padahal dia satu kelas, punya urusan yang sama. Nanti kalau ada urusan lain jadinya susah ya kalau gitu. Susah sekali sih. Nih kan barusan ngomongin teman, sekarang mau nanya nih, Kak Fali sama Kak Eja pernah pacaran sama teman sekelas atau teman seangkatan gak sih? Aku nggak pernah cinlok sama sekali sama satu jurusan, cutting atau enggak, tapi dideketin pernah sih. Iya. Cutting pernah. Banyak ya? Ya. Ada tapi apalagi waktu zaman maba juga pernah, cuma tapi nggak pernah sampai pacaran. Nih Kak Fali punya pacar nih. Kak Fali satu jurusan. Kalau pas kuliah enggak pernah pacaran sama teman sekelas. Pas udah lulus Pas baru udah lulus. ya? Paling pernah sama cutting. Kenapa tuh? Kenapa sih milihnya pas udah lulus? Jodohnya mungkin sekarang ya? Iya, nama rasa yang mana bisa ditentuin, gimana sih ya? Kan justru malah pas Kan- kuliah ketemu lebih sering terus. Karena mungkin saat kuliah saat itu akunya udah ada pacar saat itu. Kan udah ada pacar kakak tingkat dari maba, lalu ya yang pacar gue sekarang juga udah ada pacar, jadi kita juga enggak terlalu gimana kan. Ya namanya juga kita kan enggak bisa memilih mau cinta sama siapa. Ya. Tapi gimana sih Kak rasanya pacaran sama teman sekelas? Karena- atau seangkatan? Enggak sekelas, tapi sekelas. seangkatan. Rasanya pertama kan udah kita udah lulus, jadi udah enggak sekelas, udah enggak ngerasain kegiatan belajar mengajar. Ya udah jadi kayak teman jarak jauh aja saat itu. Ya, kemudian
nyangkut ya udah. Nyangkut. Tapi kan nanti LDR ya kemungkinan. Ya kan enggak apa-apa, kita hadapi Oh bersama. iya, keren. Sampai mana tuh Kak hubungannya? Sampai surga. Udah ada rencana. Udah ada rencana sama surga. Iya. Oke. Kemarin sama Kak Eja ada pengalaman yang memalukan nggak sih selama kuliah? Kayaknya lebih banyak memalukannya Kak Vali nih yang Iya, offline. kayaknya. Kalau aku ya pertama malu ya banyak ya. Aku pernah dulu waktu kan belum mengerti bahasa Jawa. Ya, ya. Lalu abang kan aku jadi dulu manggilnya abang dan kakak. Coba Iya. abang. Jadi jangan panggil abang. Jadi dulu waktu LKMPD abang tuh artinya merah kan. Aku baru tahu tuh bahasa Jawa. Di sini Mas dan Mbak kan. Aku ya belum beradaptasi ya, lah. culture shock gitu. Jadi udah dibilang tuh tapi aku ndak ngerti. Abang, aku pokok manggil, iya bang, siap bang. Jangan panggil abang, gimana bang? Jadi orang kan Lagi komdis kan panik bahasanya kan, panik. komdis. Jadi semuanya tuh ketawa. Aku yang pertama malu karena itu. Itu hanya karena bahasa kan. Lalu pertama pernah waktu LKMPD kan kita baris, disuruh angkatan harus datang berapa persen pas itu ya, 60% apa 70%. Jadi saya itu aku yang jadi penanggung jawab, jadi harus bisa kalau temanmu minimal datang sekian orang. Tapi saat itu yang datang tuh kurang. Iya. Nah, jadi cepat kali kasih solusi. Aku udah nggak tahu tuh, saya suruh berdiri. Solusi dari saya kita harus istiqomah. Jadi ya mungkin angkatan 17 tanya Fali istiqomah, pasti semuanya ingat. Itu solusi yang sangat solutif ya kayaknya. Gimana caranya? Lalu yang Kristen mana tahu istiqomah itu apa? Yang itu jadi saat itu jadi diketawain bulan-bulanan terus. Ya itu sih yang kayaknya malu ya kalau dosen, kalau malu sama dosen. Nah itu masih maba aja udah 2 ya? Itu pernah sama dosen saat itu saya nggak tahu bahasa Jawa tuh, misalnya kita ngomong sama orang yang lebih tua kan, dia itu nggak boleh. Jadi dulu ada piro pak gitu kan, nggak tahu kan teman-temanku nggak boleh kayak gitu, ya kurang sopan mungkin ya. Aku juga nggak tahu. Jadi saat itu pas itu kita ada buka slide kan, aku nanya slide piro pak, semua kelas langsung ketawa tuh. Lalu dosenku melotot-melotot doang, syukurnya masih muda dulu, dia kayaknya seangkatan dengan Pak Iqbal namanya. Dia sekarang dosen di universitas mana ya, lupa. Jadi ya itu dipukul sama temanku itu, Jono jadi. Nah, aku nggak tahu ya, itulah itu kultur shock. Culture shock aku nggak tahu. Ya malu sih, mungkin kurang ajar dia. Kurang ajar ini. Mahasiswanya Gitu kurang deh. ajar. Ada lagi? Sampai Udah, dulu sih. Enggak, banyak, Oh, enggak usah. Banyak. Malu. Oke, Kak Vali kan fresh graduate ya, Kak. Nih kan pasti udah ngalamin yang roller coaster, terus udah lega juga karena udah wisuda. Mungkin boleh diceritain gak sih Kak rencana Kakak ke depannya itu? Jadi ya mungkin buat teman-teman penting ya rasanya buat kita punya rencana pasca studi, karena apalagi ada orang bilang luluslah di waktu yang tepat. Nah, jadi memang definisi waktu yang tepat itu gimana? Di saat kamu sudah tahu, saat kamu lulus kamu mau kemana dan apa yang kamu lakukan. Jadi memang aku juga rasanya kegocek sih memang rencanaku saat itu prioritasku setelah lulus pengennya kerja. Tapi memang nyoba-nyoba, sekarang juga masih ada yang ongoing, tapi belum ada panggilan, dan sekarang lagi coba buat lanjut studi. Nah, ya juga cari beasiswa, ini juga lagi daftar, doainnya semoga keterima. Iya, Semoga ya, nanti karena bulan- habis bulan roadshow, depan. habis podcastnya kesini, Tolong. tiba-tiba Rezeki. tiba-tiba pulangnya dapat rezeki. Amin. Jadi memang ya penting, dan ya semuanya paling enggak terserah kamu mau lanjut studi, mau kerja, mau nikah, itu semua ada di tangan kalian. Yang penting kalian merencanakan itu sih. Jadi mau sama siapa, mau kemana. Tapi kalau aku pengennya sih prioritasku lanjut studi. Lanjut studi ya. Oke. Kak Eza, aku kan udah riset ya sebelumnya. Aku udah ngeliat story Kak Eja, ngeliat IG-nya Kak Eja juga, karena kan Kak Eja tuh sering nongkrong ya, sering main gitu. Itu tuh salah satu cara buat Kak Eja ngilangin stres di kuliah atau emang hobi aja? Yang pertama benar,
cara ngilangin stres, tapi nggak sebanyak itu karena tapi Yang yang bilang pertama tadi nggak se-stres iya itu ya? nggak stres itu sampai butuh healing banget Iya. gitu. Healingnya bisa sambil praktikum nggak di perikanan? Udah praktikum dan Bang? Kenapa? Udah ada praktikum Udah. offline? Udah. Ada. Udah ya? Beberapa. Oh iya beberapa dikit sih. Apa tadi hobi? Oh ya tadi kalau main emang aku dasarnya emang hobi main, Hobi main, ya? hobi traveling gitu. Itu yang utamanya itu. Cuma tapi karena itu juga dari perkuliahan yang banyak tugas yang bikin kadang-kadang bikin pusing itu juga strategi ya masa abis itu ada berpusing-pusing ria abis itu kita bisa main healing gitu kayak ya self reward aja Self sih reward, ya terus iya. juga emang kita bisa nugas sambil nongkrong kayak gitu kan ya emang suka sosialisasi aja Iya, gitu. Social butterfly ya. Bisa dibilang Oke, nih karena kita kan udah ngobrol tentang perikanan, udah ngobrol tentang kehidupan juga. Mungkin biar makin agak relax nih, mungkin kita akan games nih Kak. Buat gamesnya itu apa nih? tebak gambar dari emoticon. Nah, nanti Kak Pali dan Kak Ija bisa langsung aja, yang tahu bisa langsung ngomong atau mungkin mau raise hand dulu juga boleh. Oke. Oke, Tebak udah. gambar dari emoticon. Iya. Nih yang pertama itu mungkin langsung aja ke gamesnya ya. Tebakan yang pertama itu lagu nasional Indonesia. Ya, siap? Ini Oke, next. Ada yang tahu nggak? Ada bendera, ada kucing. Kereta Kereta. Indonesia. Ya aku nggak bisa jawab dibilang nggak nasionalis nih. Apa ya? Itu jebakan sih sebenarnya. Kucing. Gamesnya jebakan. Indonesia Raya. Indonesia. Push. Oh. Lagu Indonesia. Indonesia Pusaka. Coba ya. Coba next. Oh iya iya. Aku yang nasionalis kok. Udah dibilang Jadi Indonesia. Iya, keren banget. 22 tahun di Indonesia. Dikasih Ini emang Oke, nih. Ante nih. Nih, PKI. ada takut ya bahasannya. Apa nih? Ada not, lagu, ada Syarul. guru. Aduh minta contekan nih. Ada guru. Lagu nasional yang Iya. Himne guru. Himne guru. Ada Coba gurunya. ya. Oh iya ya. Keren Dua banget, kosong. nasionalis nih. PKI nasionalis. Oke. Tahu ini malah. Bunga Jempa. Oh bukan. Bukan. Eh, Ada bunga, ada daun. Daunnya tuh udah kuning-kuning tuh biasanya. Gugur kalau- daun. Apa gugur bunga? Gugur. Gugur bunga. Ya, kelihatan banget nih. Gugur daun. Gugur bunga. Coba di next ya. Udah Ya. ngepur. 21. Satu. Enak. Ini kayaknya udah mulai panas nih. Rumahan. Rumah. Ada cewek sama cowok. Apa ya? Gedung. Ayo, apa? Clue dong. Itu ada bangunan, tapi itu an-nya dikurangin. Bangun pemuda. Iya. Oh. Satu lagi? Pemuda-pemudi. Keren. Oke, next Aku pertanyaan. siap jadi duta Pancasila. Gara-gara bisa bersosial terus. Ini susah nih, ini banyak nih. Nenek, apa ini? keluarga, mobil, mini. Maca sama nih. Itu mini itu. Oh enggak ding. Masa udah mini Kak? Itu mie enggak sih? Yang hijau? Bukan. ya? Ini ada ibu-ibu, nenek-nenek. Ada nih mungkin lagi pegangan tangan itu. Indonesia. Ke Indonesia. Ibu. Ini Ibu kita Kartini. coba. Ini kita ngerti ini. Kartu. Iya. Kan nih kayaknya udah mulai 3-2. nggak mau kalah nih. Nggak mau kalah. Oke. Ada kelapa. Ya, gampang ini mah. Rayuan Rayuan kelapa. kelapa. Ya. Ya, bener banget. Next lagi. Lagu pop nih. Lagu pop Indonesia. Indonesia. Tolong aku. Coba apa ini aku juga nggak tahu lagi. Tolong. Tolong aku. Oh, Tolong. Oh, tolong doang. Oh, lagunya ini Yang Budi mana? Doremi. Oh.
Cinta dan benci. Cinta dan Iya. Lagunya siapa tuh? Kali ini mah jago aku. Ya pokoknya yang cinta-cinta Iya, dan jago. hatam. Cinta dan benci. Ada waktu. Masih Jam- waktu. masih waktu. Wih, Kapali kalah. Kalah. Ada topeng ada cinta. Aduh, apa ya? Enggak tahu ah. Topeng cinta. Gak Emang tahu ada? katanya di Topeng Bayangan cinta. Sih. udah nyerah? enggak tahu. Nggak tahu katanya nggak tahu apa tuh. Tahu. Sandiwara Sandiwara. Sandiwara. Oh, itu sandiwara. Jadi sandiwara. Iya ya. Nih, ada kalender 2021. Kalender 2021. Ayo. Apaan dah? Yang ada tanggal mungkin di judul lagunya atau ada nama bulan atau nama Masih lagu Indonesia kan ini? iya masih lagi Indonesia. Apa ya? Ada 2021. Ternyata tuh ada kalau kelihatan ada checklistnya tuh, ada centangnya. Oh, Makanya- kecil ya. Centangnya ya. Enggak bisa di Di zoom. mana? Bisa enggak Nggak di bisa zoom? nih. Oh, iya. Itu tuh. Januari. Iya. Apalagi gimana kak? Lah kan. Januari. Nikah nih, Apa nih? nikah nih. Nikah. Pelaminan. Nikah. Apa? Ini satu kata dong padahal. Sah. Gak gitu juga dong. Emang ada ya lagu judulnya sah? Enggak kayaknya. Ngasal. Pelaminan. Lamaran, Bukan. Nikah. Kawin. kawin lari, Apa? penghulu. Bukan. Yang ada penghulu sama Ah, lagi ngapain tuh? Salaman. Ya, nggak gitu juga. salam penghulu. Bukan. Ya. Oh iya. Iya, iya, iya. Ada Nih jago nih kayaknya. waktu yang salah. Iya. Wih, keren banget. Itu masa apa waktu yang salah? Salah nih, dia lagi kayak gini. Oh, lagi. itu salah itu. Lagi. Oh iya iya iya. Oke, next lagi. Hmm, Bangunan bangunan. yang lagi roboh. Satu kata. Roboh. Roboh Gedung judulnya. rusak. Enggak, satu kata deh. Satu kata. Satu kata. Hancur. Bisa juga sih, tapi jawabannya bukan itu. Satu kata. Apa ya? Remuk. Ya, bisa juga, cuman bukan itu juga jawabannya. Apa? Ini lagu baru sih. Hmm, Lagunya penyanyi cewek wanita. Namanya Penyanyi cewek wanita. Namanya Feby Feby. Putri. Siapa? Feby Putri. Runtuh. Ya. Ini dikasih tahu Kak Rahul nih berarti. Udah kak. Udah beda jauh. Mau nyerah aja nih Kak Pali. Apa nih? Nangis. Apa itu? Apa nih? Aku juga Itu lupa kan lagi kunci jawabannya. udah langsung jawabannya apa? Oke, udah nyerah nih. Gak tahu. Kangen. 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 Oh. Itu lagi video call kali ya? Tanya hati. Itu hati ya? Iya hati. Apa ini? Setan. Apa ini? Hantu. Kerasukan. Kerasukan ya kayaknya. Kerasukan. Kerasukan apa ya? Coba di next aja nih. Nyerah. Mira, halu. Halu. Oh, halu. Lagu Oke, lagi. warna Ini- biru. Ini bunga. Bunga apa nih? Dandelions. Iya, iya. Dandelions. Iya. Itu bu. Yeay, dandelions. Bunga yang bisa ditiup-tiup kan itu? Iya, betul. Apa ini ya? Apa nih? Apa ini? Ini Apa mah ya? umum, terlalu umum. Us. Love us. Coba. Apa jawabannya Tata? It's It's you. you. Oh, it's you. Kenapa jadi it's you? Nah, ini lagi Apa nih? foto-foto. Fotograf. Ini. Ya. Iya, fotograf. Oh iya iya. Ada malam-malam. Nah, Night. itu apa yang Main kelereng. Jatuh. Terus Kelereng. bawahnya Night kelihatan. change. Night change. Night change, betul. Change. Oh iya. Udah mulai jadi panas night lagi. Ya. Aurora. nanti kita ini ya, sama. Aurora. Ini Coba, apa ya? anjir? Shadow. Galaksi.
Coba di next aja deh, aku juga lupa. Dejavu. Dejavu. Oh, dejavu. Memang gambarnya apa hubungannya? Aku juga bingung. Aduh. Apa Itu nih? apa yang sebelah Yummy. kiri itu? Bunga. Yummy. Coba. Ih, bener. Oke, tadi kita udah habis nih. Makasih ya buat Kak Eja dan Kak Pali udah mau pusing-pusing jawab. Enggak pusing. Oh, nggak pusing, Nggak pusing tapi takutnya takut kalah aja. Salah ngomong. Nah, enggak ada hadiahnya ini. Ada dong nanti ya. Oke, karena games udah, ngobrol-ngobrol udah, tapi aku masih ada masih ada penasaran gitu, mau nanya-nanya lagi ke Kak Eja dan Kak Pali. Pertanyaannya, karena kan udah yang satu udah lulus, yang satu udah mau mahasiswa akhir, gimana sih cara Kak Eja sama Kak Pali survive di bidang perikanan tangkap ini? Yang kata orang, yang tadi kata Kak Eja bilang ya cuma mancing, cuma jadi nelayan, kayak gitu-gitu. Gimana? Aku mungkin. Jadi jadi kan aku suka main, jadi teman aku banyak dari beberapa fakultas gitu, dan terus jadi waktu itu aku pernah nongkrong sama ada semuanya anak teknik, aku sendiri anak perikanan. Terus ditanya, ada yang nanya, Ja, kamu kan kuliah perikanan gitu, emang ngapain aja sih? Diajarin mancing kayak gitu. Terus diajarin mancing jadi nelayan. Jujur dia nanya kayak gitu ke aku. Terus aku bilang, maksudnya ngedown ya, jelas saat itu dibilang kayak gitu rada kok gitu sih gitu. Cuma tapi jelasin, aku jelasin dengan branding jurusanmu bahwa yang mereka pikirkan itu salah gitu, nggak begitu gitu. Ya aku jelasin apa sih yang aku pelajarin di sini gitu. Enggak loh, nggak begitu. Apa korelasinya gitu belajar perikanan tangkap S1 kok jadi nelayan gitu. Nggak sesimpel yang kamu pikir, yang kamu pikir gitu. Aku dan kamu yang anak teknik juga kita sama-sama punya peluang yang sama gitu. Bisa dalam 5 tahun ke depan aku dan kamu pun bisa punya posisi yang sama gitu di karir ataupun ya di karir gitu, bukan membedakan aku dan kamu berbeda gitu sih. Terus itu buat yang emang omongan itu langsung ke kita, ya kita jelasin aja dia dengan santai, dengan biasa, dan tunjukin jurusan kita bagus kok gitu, nggak kalah bagusnya dengan yang lain gitu. Tapi buat omongan yang emang kayak nggak bisa kita redam satu-satu, itu gimana penerimaan kita sih, gimana penerimaan kita dan respon kita terhadap omongan itu. Ya udah, kita cukup buktiin aja dan ngembangin diri aja gitu, sesuai jurusan yang udah kita ambil. Iya, bener banget nih. Kalau Kak Fali gimana? Ya betul Kalau sih udah tadi lulus. Kak Teresa, yang penting kan yang membuat nama satu institusi harum itu kan bukan institusi itu tapi sumber daya manusianya. Jadi yang bikin perikanan tangkap ini bagus bukan perikanan tangkap tapi kita yang jadi mahasiswanya, lulusnya kemana. Dan aku yakin walaupun kelihatannya kita nih mungkin orang kaget ya, perikanan tangkap kan jurusan apa, orang mungkin familiarnya dengan teknik, akuntansi, yang lain-lain. Tapi yang dimana bahwa maksudnya ini kalau kita serius ya, kita nih di pesisir, bahkan di sana mungkin kalau kalian udah terjun lebih dalam ya, kita tuh mungkin pemikiran kita, pengalaman kita, dan pasti masukan kita itu sangat dibutuhkan untuk instansi seperti pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, gimana tentang orang-orang kayak kita yang mungkin masih anak muda, itu tuh orang-orang banyak senior di sana tuh ya perlu tenaga kita, gimana orang nelayan kita ngenalin teknologi, kayak contohnya kayak bikin Google Form aja itu sangat bermanfaat untuk mereka. Nah tapi ya memang tantangan kita adalah gimana kita bisa jeli, kita cari kompetensi kita ini bisa dibutuhkan sama mereka. Ya memang dia sulit, mungkin mereka tuh badan-badan lembaga-lembaga kayak gitu enggak punya OA, dia enggak pernah branding, enggak pernah promosi apa, tapi memang kita harus ke sana. Gimana aku bisa ngomong kayak gini karena ya saat aku penelitian kemarin, kalau kalian tahu itu kan di dinas pertanian, perkebunan, dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan di situ namanya. Nah, di situ tuh dia jadi gabung dengan ada perikanan, ada pertanian. Nah, dan di situ ada divisi perikanan tangkapnya. Nah, kepala bidang divisi perikanan tangkapnya itu dipegang sama jurusan THP, dan mana itu mungkin kalau yang megang itu
backgroundnya langsung perikanan tangkap, mungkin Bisa ya bakal lebih bagus ya. lebih bagus. Dan ya banyak, bukan hanya di tempatku aja, bahkan di kabupatenku itu tidak semua bagian perikanan dipegang dengan orang yang punya background perikanan. Nah, dan memang dia enggak punya Instagram, enggak punya Iya. kayak gitu. Jadi memang Brandingnya harus, kurang. iya, memang kita sih yang harus jeli, kita cari peluang di situ. Dan memang saat itu yang terkendala sekarang kan gimana kita mau membuktikan apa kata orang ya. Soalnya sekarang misalnya kalau kita mau langsung kerja di sana, pembukaan PNS-nya juga belum ada. Tapi ya memang paling enggak kita jadi tahu dulu. Kalau kita tahu, kita bisa tahu kan kita mau bergerak kemana. Nyusun strategi nih dari sekarang. Iya sih, jadi ya jangan minder sih kalau gitu. Oke. Tadi kan aku udah nanya nih hal memalukan. Mungkin sekarang hal yang berkesan selama kuliah. Mungkin dari Kak Fali dulu karena udah lulus. Pertama ya praktikum pertama itu menurutku sangat berkesan. Mana kita kalau pas masa aku tuh kemarin kita ada ya MPI, kita nginap, kita ada kita meteor ndak nginap sih, itu benar-benar kita pagi-pagi ke banjir kanal, itu ya seru sih. Jadi berendam dan saat itu kita dipanggil namanya dengan bukan nama kita, jadi namaku Gusti Muhammad Fali. Saat itu aku dipanggil M kuadrat. Apa asisten? Aku ya harus aneh. mikir ya, ini mikir. Jadi kita harus bisa, kita ngambil substrat. Dan saat itu ada temenku yang maaf mungkin badannya terlalu sangat over. Dan saat itu kan banjir kanal tuh tanah kan dia nggak bisa naik, jadi kita bertiga dorong dia dari bawah. Ya itu lucu, tapi sekarang dia udah resign. Namanya nggak usah aku sebutin. Nggak sampai lulus Kak? Dia udah sampai semester 3 aja saat itu. Aduh, sayang banget. Lalu ya saat itu ada temenku yang aku ya ngakak sih liatnya. Jadi kita udah selesai semua, udah naik ke daratan, dia lupa ngambil substrat. Dia lupa bagian dia tuh harus ada ngambil substrat. Jadi dia sendiri pergi ke tengah sungai, kita semua udah sini ya kan, belum ada asisten kan. Gimana aja, jadi bulan-bulanan tuh sampai kampus direcokin, dibilang bawa malu PSP. Jadi tapi dia tegang, tapi kita ngakak gitu. Jadi soalnya aku saat itu aku juga lupa, tapi aku nggak ngambil substrat, aku nggak nyemplung, aku dari bawah aku ambil sendiri. Nah, ya cuman 1 apa 2, dia tuh masih kurang 7, nggak ngerti ngapain dia tidur. Praktikumnya ya sih. Jadi berkesan ya. Lalu jadi saat itu cerita. kita ada bikin alat rame-rame itu apa ya, matkul apa itu ya? RBAT kali. Bukan, itu sabar meteor ya. Meteor juga. Bukan yang sebelumnya ekoper yang banjir kanal ekoper, yang ini meteor. Maaf salah. Lupa ya Allah, udah berapa tahun lalu. Lalu pokok itu kita beli kayu macam-macam, kita begadang sama teman-teman, itu benar-benar yang gulung-gulung kayu, pergi ke Semarang bawah. Ya jadi bisa tahu ini teman yang mau diajak ribet bareng, ada yang maunya tahu jadi kita jadi bisa ngelihat juga lah sifat aslinya. gitu sih. Ada yang urunan sampai sekarang belum bayar. Itu sering ditemukan. Soalnya aku katrip kan. Jadi ya ingat saat itu kan, aduh orang-orang nih pada ya gitulah ya, tapi ya berkesan jadi. Tolong ya yang belum bayar. Bayar hutangmu. Utang di bawah mati. Ditagih nih langsung sama Kak Fali. Oke. Ini udah mulai akhir-akhir, mungkin aku mau nanya-nanya tips and trick kali ya, tips and trick biar makin semangat kuliah. Dari Kak Ija yang udah mau bebannya bertambah. Tips and trick biar semangat kuliah. Kamu di kuliah di PSP ini kamu tetap bisa ngejalanin hobi kamu, dan tapi akademimu, perkuliahanmu bisa tetap jalan tanpa terbengkalai gitu. Ya kalau tips dari aku sih nge-combine 2 hal itu gitu. Ya kamu suka naik gunung atau kamu emang suka traveling aja, itu kamu bisa ngejalanin hobi kamu itu dengan dengan sambil kuliah itu bisa. Apalagi kita sekarang kuliahnya online gitu ya, masih online, itu bisa. Tapi bukan berarti tugas yang ada itu kamu biarin atau cuma joki doang gitu. Tetap bisa kamu kerja sendiri dan kamu bisa ngambil ilmunya sendiri gitu sih, biar gak bosen juga. Iya, jangan joki-joki ya. Kalau bisa. Dan itu santai aja sih kuliah di PSP, jangan dibawa pusing. Ya karena ada temanku juga
teman satu kelas yang sampai segitu nangisnya gitu. Kenapa? Padahal aku juga sama kamu sama kuliah, tapi aku nggak terus nangis kok gitu. Ya itu tergantung gimana cara kamu respon terhadap semua tugas yang ada, ya terhadap perkuliahan yang ada gitu. Dibawa enjoy aja. Dibawa enjoy aja, Gitu. ya. Jangan dibawa pusing. Malah jadi kamu benci jurusanmu kalau Iya. kamu ngebawa perkuliahan dengan cara begitu gitu. Ya bener banget nih, jadi benci jurusan kalau Bener. dibikin stres ya. Oke, mungkin dari Kak Pali yang udah lulus. Kalau aku tadi pertama mungkin ini kan standar orang tuh stres beda-beda kan. Iya. Jadi kalau kuliah lagi dimanapun ya penting buat ada mentor, cari kira-kira ya nggak harus mentor yang penting kira-kira entah senior ataupun teman sebaya yang bisa bukan hanya tempat kamu cerita tapi dia bisa ngasih kamu masukan. Iya. Jadi itu juga gimana masukan kan bisa evaluasi, kritik. Jadi ada yang bisa kamu kembangkan dari komentar dia. Lalu yang kedua, kalau bisa punya ikut komunitas, organisasi, penting entah itu apalagi lebih bagus misalnya kamu kuliah di Undip tapi mungkin kamu ikut komunitas di luar Undip, mungkin kayak ISEC atau mungkin kamu suka ya yang sesuai passion aja sih, stand up Indo misalnya kamu suka di Semarang Kak Pali ada. ikut ya? Itu aku nyesel tuh enggak sempat ikut, tapi Iya. pengen nyoba, itu salah satu yang aku sesali. Dan karena balik lagi kalau menurutku saat kita maksudku di dunia pekerjaan tuh modal punya pemahaman teori tentang perikanan tangkap doang itu tuh sangat tidak cukup. Iya. Penting memang kamu dilengkapi dengan paling enggak soft skill, kamu pernah menjalankan sebuah project, entah kamu mungkin ya maksudnya zaman sekarang bahkan misalnya kamu suka nge-share, kamu suka apa kayak Firman suka TikTokan, dan itu kan jadi portofolio kamu. Nah, dan zaman sekarang di mana-mana ya startup semua usaha tuh juga make itu untuk branding mereka. Kalau kamu udah punya hard skill itu, ya pasti kamu bakal dipakai sama orang-orang. Jadi lengkapilah dirimu dengan selain ilmu perikanan tangkap. Karena kan katanya ada yang bilang ya Kak, dunia itu lebih luas dari ruang kelas. Iya pasti, aduh. Benar. Jadi harus bener-bener kita explore keluar gitu. Iya betul. Jadi ikutin aja sih sesuai passion. Yang penting jangan berharap bisa dengan IP kamu 4 kamu pasti bisa dapat apa yang kamu mau. Aku rasa itu enggak benar. Nggak melulu soal akademik. Iya. Oke, mungkin tips udah, mungkin pesan buat adik tingkat, kan sekarang udah ada angkatan 21, 22, 20. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan? Gak ada. Reza ada kali. Apa ya, aku bingung. Atau buat ini deh, buat mahasiswa baru mungkin yang masih bingung buat jurusan, kenapa sih kalian tuh harus pilih perikanan tangkap? Kalau menurutku kalau untuk mahasiswa baru, pertama untuk perikanan tangkap banyak kalau cari di internet. Kenapa harus perikanan tangkap? Apa hubungan apa yang bisa apa prospeknya kemana? Tapi balik lagi yang tidak bisa diputar tuh waktu. Jangan sampai kamu bela-belain cari apa hanya untuk menenangkan hatimu, padahal kamu tidak senang di sini kan. Jadi cari kelebihan tapi menurutmu kamu tetap tidak serak, sedangkan waktu tidak bisa diubah kan. Jadi kalau kamu memang merasa tidak cocok di perikanan tangkap, ya udah resign aja, ikut SBM atau SNM atau cari apa yang kamu mau, karena ya yang sangat tidak bisa diganti waktu. Ya sisanya kalau yang untuk bertahan di sini, ya pertama tetap hormati orang tua, budaya Islam, menjaga sholat 5 waktu, kan pesan kan, pesan. Gak salah Habis itu, ya. ya balik lagi tujuan kamu kuliah, kamu harus lulus. Nah, jadi dengan kamu lulus, kamu udah mungkin menambah tingkat pengangguran, tapi beban orang tua dan keluarga kamu bakal selesai. Paling enggak kamu udah naik ke level tahap selanjutnya. Kamu harus udah mungkin memikirkan diri kamu, masa depan kamu. Kerja apa nih? Iya, tapi ya paling enggak berarti kuliahmu udah selesai, Iya. satu misimu udah selesai, kamu udah ke babak baru. Itu sih semangat, dan ya kalau bisa tinggalkan kesan yang baik di perkuliahanmu, entah sama teman-temanmu, sama guru-gurumu, karena ya menurutku enggak ada alasan untuk tidak baik-baik saja di DPT ini ya, di departemen kita. Karena kita lihat tadi kita ada dosen kita Pak Hendrik yang sangat suportif, apalagi beliau bisa diajak konsultasi terkait apapun. Kita juga ada dosen-dosen yang senior, Pak Dian, Prof Aristi, itu termasuk menurutku sekelas doktor dan profesor, beliau sangat ramah ya menurutku ya. Mungkin aku pernah di MSP mungkin ada, mungkin benar-benar mungkin karena bukan sedepartemen, jadi
rasanya kaku gitu aja, tapi itu mungkin perasaanku sendiri aja sih. Mereka juga hebat, tapi ya aku bersyukur bisa mengenal Prof Aristi, Pak Dian. Jadi manfaatkanlah itu, ajak berbincang, karena aku yakin mereka juga senang kalau diajak cerita-cerita gitu sih. Oke, mungkin kalau dari Kak Eja Pesan aku mungkin gini, kamu udah berani ngambil jurusan ini, ngeklik jurusan ini sebagai jurusan kamu harus bertanggung jawab untuk ngejalaninnya untuk sampai lulus. Tapi emang ada pilihan, kamu bisa resign kalau memang setelah ternyata nggak cocok, kamu bisa resign dan nyari yang sekiranya cocok untuk kamu. Tapi bagi yang kayak mungkin terkendala atau udah mungkin rezekiku di sini, ya percaya aja emang rezekinya percaya aja kalau emang rezekinya di sini gitu. Tetap jalanin yang udah kamu pilih, tanggung jawab sama pilihan kamu, dan terus juga bersyukur juga udah bisa berhasil masuk sini. Nggak semua orang punya kesempatan yang sama buat masuk negeri gitu. Kita dengan UKT, kita cuma bayar UKT 1 semester loh. Paling mahal sekarang berapa? 8 juta. Dan paling mahal 8 juta 1 semester, udah tok itu. Ya mungkin dengan perintil-perintilannya kecil gitu ya, dibanding yang lain yang harus sekolah di swasta dengan pandangan katanya swasta lebih biasa aja dibanding negeri. Kalian harus bersyukur udah diterima di sini gitu. Jangan kayak malah ngerasa aku di jurusan ini sih gitu, aku mau jadi apa. Enggak, tenang aja, nanti insya Allah ada jalannya. Dan tapi bukan cuma kamu pasrah, kamu juga harus berusaha gitu, bukan nge-explore yang lain. Ya menurutku penting sih itu nge-explore yang lain, bukan cuma jurusan kita aja gitu. Kamu juga bisa ambil kursus bahasa, bisa ngambil kursus soft skill atau hard skill, itu penting gitu. Oke, mungkin cukup kali ya nih, kita udah ngobrol-ngobrol lama. Makasih banyak buat Kak Fali dan Kak Eja udah mau jadi narasumber di podcast pertama kami. Udah keren banget. Ini pertama banget. Oke, mungkin iya spesial banget. Oke, mungkin teman-teman di podcast pertamanya kita udahan dulu. Sampai jumpa lagi di podcast cerita DPT chapter 2. Mungkin ya dengan narasumber yang gak kalah hebatnya. Oke, see you. Makasih semuanya. See you. Bye.